Mungkin kita pernah bertanya-tanya, seperti apakah pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati? Agar tidak kebingungan, yuk simak penjelasan ini. Pengertian dan dasar hukum dari hukuman mati. Hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara. Hukuman mati banyak ditentang oleh beberapa sistem atau organisasi yang ada di dunia. Hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Vonis hukuman mati itu sendiri tertera pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu vonis mati bersyarat. Pada KUHP yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 itu menjelaskan bahwa terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Pertama, pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai. Tindakan yang dijatuhi hukuman mati pertama yaitu adalah pembunuhan berencana dan berantai. Pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja atau serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh individu tertentu dapat menjadi dasar untuk hukuman mati dalam banyak yurisdiksi. Kedua, terorisme. Tindakan kedua yang dijatuhi hukuman mati yaitu adalah terorisme. Tindakan terorisme yang melibatkan serangan yang ditunjukkan untuk menimbulkan kepanikan, merusak properti, atau menyebabkan kematian dapat dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati di beberapa negara. Yang ketiga, pengkhianatan. Tindakan yang dapat dijatuhi hukum mati ketiga yaitu adalah pengkhianatan. Tindakan pengkhianatan terhadap negara seperti mengadakan kegiatan spionase atau menghasut pemberontakan bersenjata juga dapat dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dalam beberapa sistem hukum. Yang keempat, narkotika. Tindakan keempat yang dapat dijatuhkan hukuman mati adalah narkotika. Beberapa negara menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan terkait narkotika, termasuk penyeludupan, produksi, atau perdagangan narkotika dalam jumlah besar. Yang kelima, kejahatan perang. Tindakan kelima yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah kejahatan perang. Kejahatan serius yang terjadi selama konflik bersenjata atau perang seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman mati dalam yurisdiksi tertentu. Berikut kasus terpidana hukuman mati di Indonesia. Yang pertama, Amrozi, Muklas, dan Imam dalam tragedi Bom Bali. Peristiwa Bom Bali masih meninggalkan pedih terdalam kepada keluarga korban. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian Bali adalah Amrozi, Alif Gufron alias Muklas, dan Imam yang menjadi dalang dari tragedi tersebut. Sedangkan yang kedua, Rahem Akbaje Salami. Rahem Akbaje Salami menjadi salah satu terpidana dalam kasus penyeludupan heroin di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Dirinya terbukti telah menyelundupkan heroin sebanyak 5 kg heroin ke Indonesia. Sedangkan yang ketiga, Mary Jane. Kasus Mary Jane Veloso mencuat tahun 2010 silam. Dilansir Detik News, dirinya ditangkap di Bandara Yogyakarta
pada April 2010 karena ketahuan membawa 2,6 kg heroin. Sedangkan yang keempat, Freddy Budiman. Kata jera nampaknya tidak ada dalam kasus kehidupan seorang Freddy Budiman. Setelah sebelumnya tertangkap lantaran kasus narkoba pada tahun 1997, Freddy kembali tertangkap karena telah menyelundupkan 500 gram sabu-sabu. Berikut tabel grafik jumlah eksekusi hukuman mati di seluruh dunia pada tahun 2017. Bisa kita lihat bersama-sama, posisi teratas adalah negara Cina dengan jumlah eksekusi hukuman mati sebanyak 1.000 lebih jiwa. Selanjutnya ada Iran yang menduduki posisi kedua dengan jumlah eksekusi hukuman mati 507 lebih jiwa. Berikutnya Arab Saudi dengan jumlah eksekusi hukuman mati 146 jiwa. Selanjutnya Irak dengan jumlah eksekusi hukuman mati 125 atau lebih jiwa. Berikutnya Pakistan dengan jumlah eksekusi hukuman mati 60 lebih jiwa. Berikutnya Mesir dengan jumlah eksekusi hukuman mati 35 jiwa. Berikutnya Somalia dengan jumlah eksekusi hukuman mati 24 jiwa. Dan 3 negara selanjutnya yang juga mengadopsi hukuman mati. Selanjutnya, bisa kita lihat bersama-sama negara-negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati pada peta tersebut pada tahun 2013 sampai 2017, di mana peta yang diberi warna merah itu adalah negara-negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati. Pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati. KGK nomor 2267 mengatakan sejauh cara-cara tidak berdarah mencakupi untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerangan dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia, maka yang berwenang untuk membatasi dirinya pada cara-cara ini, karena cara-cara itu lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia. Materi KGK 2267 membahas tentang hukuman mati. Katekismus Gereja Katolik adalah dokumen resmi Gereja Katolik yang berisi pengajaran gereja tentang berbagai hal, termasuk tentang hukuman mati. Pada KGK 2267, Gereja Katolik menyatakan bahwa hukuman mati dapat diterima dalam kasus-kasus tertentu, yaitu ketika cara-cara tidak berdarah tidak mencukupi untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia. Namun gereja juga menyatakan bahwa cara-cara tidak berdarah lebih sesuai dengan martabat manusia. Dengan kata lain, Gereja Katolik mengakui bahwa hukuman mati dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang serius. Namun gereja juga percaya bahwa hukuman mati bukanlah cara yang ideal karena bertentangan dengan martabat manusia. Penjelasan lebih rinci tentang materi KGK 2267, yakni yang pertama tentang cara-cara tidak berdarah. Gereja Katolik mengakui bahwa ada berbagai cara untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia. Cara-cara ini termasuk hukuman penjara, hukuman perampasan hak, hukuman denda, dan hukuman kerja paksa. Kemudian terkait martabat manusia, Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang luhur yang diberikan oleh Allah. Martabat manusia ini tidak hilang bahkan setelah seseorang melakukan kejahatan yang serius. Hukuman mati dengan membunuh seseorang bertentangan dengan martabat manusia. Hal ini karena hukuman mati menghilangkan kesempatan bagi orang yang bersalah untuk bertobat dan untuk memperbaiki diri.
Akhirnya KGK 2267 menunjukkan bahwa Gereja Katolik memiliki pandangan yang kompleks tentang hukuman mati. Gereja mengakui bahwa hukuman mati dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi masyarakat, tetapi juga percaya bahwa hukuman mati bertentangan dengan martabat manusia. Pada tahun 2018, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti yang menegaskan kembali pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati. Ensiklik ini menyatakan bahwa hukuman mati adalah serangan terhadap martabat manusia dan tidak dapat diterima dalam situasi apapun. Sejak 2018, Gereja Katolik semakin aktif dalam kampanye untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Surat ensiklik Evangelium Vitae nomor 56, poin pertama adalah jelas bahwa untuk tercapainya maksud-maksud ini, kodrat dan tingkat hukuman harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan, dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrim dengan pembunuhan narapidana, kecuali dalam kasus-kasus keharusan yang absolut. Dengan kata lain, ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas. Poin kedua, namun demikian, dewasa ini sebagai hasil dari perkembangan yang terus-menerus dalam hal pengaturan sistem penghukuman, kasus-kasus sedemikian, kasus-kasus yang mengharuskan hukuman mati adalah sangat-sangat langka. Jika tidak secara praktis disebut sebagai tidak pernah ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat ensiklik Evangelium Vitae nomor 27. Dengan demikian, prinsip yang dipegang oleh Gereja Katolik, seperti yang diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II, adalah sedapat mungkin digunakan cara-cara penghukuman yang lain selain hukuman mati, karena di tengah-tengah culture of death yang marak terjadi di dunia dewasa ini, perlu diteguhkan pentingnya makna hidup manusia, termasuk hidup para narapidana. Paus mengatakan, di zaman ini, masyarakat modern mempunyai banyak cara untuk menekan tingkat kriminalitas dengan efektif dengan menyebabkan para narapidana menjadi tidak berbahaya tanpa perlu menolak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Maksudnya, dalam surat ensiklik Evangelium Vitae nomor 27, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa Gereja Katolik menolak hukuman mati kecuali dalam kasus-kasus yang sangat langka. Gereja Katolik berprinsip bahwa sedapat mungkin digunakan cara-cara penghukuman yang lain selain hukuman mati. Paus Yohanes Paulus II menjelaskan alasan mengapa Gereja Katolik menolak hukuman mati. Alasan pertama adalah bahwa hukuman mati adalah bentuk pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Alasan kedua adalah semua manusia, termasuk para narapidana, memiliki hak untuk hidup, dan hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Alasan ketiga adalah bahwa hukuman mati bertentangan dengan semangat kasih. Injil mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bahkan mereka yang telah menyakiti kita. Hukuman mati adalah tindakan yang tidak mengasihi, karena itu bertentangan dengan semangat Injil. Jadi, dengan demikian, Paus Yohanes Paulus II menyerukan agar semua orang berjuang demi penghapusan hukuman mati. Hal ini penting untuk dilakukan demi menghormati hak asasi manusia dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan damai. Pernyataan yang paling baru dalam surat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati pada tanggal 20 Maret 2015, secara umum surat tersebut menegaskan bahwa hukuman mati secara langsung melawan perintah kasih kepada musuh sebagaimana disampaikan dalam Injil. Oleh karena itu, semua orang Kristiani dan yang berkehendak baik dipanggil untuk berjuang demi penghapusan hukuman mati legal atau ilegal, dan bukan itu saja, tetapi juga berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi hormat dan terhadap martabat manusia. Maksudnya, dalam surat kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati,
Paus Fransiskus menegaskan bahwa hukuman mati adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah kasih kepada musuh yang disampaikan dalam Injil. Hal ini dikarenakan hukuman mati adalah tindakan pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Paus Fransiskus juga menyatakan bahwa semua orang Kristen yang berkehendak baik dipanggil untuk berjuang demi penghapusan hukuman mati, baik yang legal maupun ilegal. Hal ini dikarenakan hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan perintah kasih, tapi juga tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Selain itu, Paus Fransiskus juga menyerukan agar semua orang berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi menghormati martabat manusia. Hal ini dikarenakan penjara yang seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri, bukan tempat untuk menyiksa atau membunuh. Kesimpulannya, Gereja Katolik menyerukan bahwa sedapat mungkin digunakan cara-cara penghukuman yang lain selain hukuman mati, karena di tengah-tengah culture of death yang marak terjadi di dunia dewasa ini, perlu diteguhkan pentingnya makna hidup manusia, termasuk hidup para narapidana. Semua orang Kristiani dan yang berkehendak baik dipanggil untuk berjuang demi penghapusan hukuman mati, legal atau ilegal, dan bukan itu saja, tapi juga berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi hormat terhadap martabat manusia. Kesimpulan di atas menegaskan kembali sikap Gereja Katolik yang menolak hukuman mati, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat langka. Gereja Katolik berprinsip bahwa sedapat mungkin digunakan cara-cara penghukuman yang lain selain hukuman mati. Kesimpulan tersebut juga menekankan pentingnya peneguhan makna hidup manusia, Jadi, termasuk hidup narapidana. kesimpulan yang Gereja dapat Katolik kita percaya bahwa ambil semua manusia, dari termasuk penjelasan para ajaran narapidana, sosial gereja memiliki martabat yang mengenai sama sebagai seperti citra apa Allah. pandangan gereja Mereka Katolik memiliki hak tentang untuk hidup, hukuman dan mati, hak yaitu ini harus dihormati. bahwa gereja Katolik menyerukan sedapat mungkin digunakanlah cara-cara penghukuman yang lain selain hukuman mati, karena di tengah-tengah culture of death yang marak terjadi di dunia dewasa ini, perlu diteguhkan pentingnya makna hidup manusia, termasuk hidup para narapidana. Semua orang Kristiani dan yang berkehendak baik dipanggil untuk berjuang demi penghapusan hukuman mati, legal atau ilegal. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi menghormati martabat manusia. Ada beberapa hal yang menjadi landasan pendukungnya. Yang pertama, Katekismus Gereja Katolik 2267. Yang kedua, Evangelium Vitae 27 dan 56. Dan yang ketiga, Surat Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional mengenai penghapusan hukuman mati pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Nah, sekarang sudah paham kan dengan penjelasan-penjelasan yang kami berikan? Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kiranya ada kesalahan kata dalam pengucapan atau menyampaikan, mohon dimaafkan. Semoga kiranya penjelasan yang telah kami sampaikan ini memberikan begitu banyak manfaat untuk menambah wawasan kita semua, terutama hal ini sangat penting agar kita dapat menyuarakan ajaran sosial gereja mengenai pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati kepada seluruh masyarakat luas, bahkan kepada seluruh dunia. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan penjelasan ini sampai akhir.